setelah jasaan selesai dites sungguhan, tes mungkin ada di sini sampai di situ. Tes pakai senapan, terus keluar, aduh, sudah saya enggak gemetar nih. Disuruh berdiri, nggak mau berdiri. Terus kenapa? Apa itu telur saya ini kena lindas itu tadi ada kerikilnya di bawahnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Arfa Official. Kali ini kita akan mengobrol santai dengan salah satu alumni senior, sangat senior. Beliau datangnya jauh dari Ambulu Selatan, bertetangga dengan Nyi Roro Kidul. Langsung saja kita akan menyapa. Beliau adalah Kiai Samhudi atau yang terkenal dengan Kiai Sambudiono. Kita akan menanya-nanyakan salah satunya yaitu di antara perjalanan awal mula beliau itu bisa menjadi santrinya guru kita Syekhona Kiai Haji Nusa Kisah. Itu kejadiannya bagaimana dan di mana. Langsung saja kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gus, bagaimana kabarnya Panjang? Alhamdulillah sehat walafiat. Begini Yai, kami akan bertanya-tanya. Perjalanan Kiai awal mulanya yaitu mengenal sosok guru kita Kiai Haji Nusa Kisah. Itu kejadiannya di mana dan bagaimana Kiai? Ya betul, karena saya dulu keluarga dari saudara itu banyak yang di guru, akhirnya saya disuruh sekolah di guru pendidikan. Ketika itu di SPG sudah tutup, akhirnya saya memilih di PGAN. Alhamdulillah saya juga nggak pernah berpikir, juga nggak pernah merencanakan kalau di utaranya PGAN itu ada pondok pesantren Al-Qadiri. Nah setelah saya tuh daftar di PGAN, terus saya juga masuk di Al-Qadiri, tapi alhamdulillah ternyata juga nggak salah-salah, nggak sama dengan ketika apa yang disampaikan oleh Ayu Ting Ting. Iya. Jadi kemana itu nggak benar-benar tujuan itu pas. Alamat palsu lah ibaratnya. Nah, setelah itu saya kenal sama guru matur, langsung dikasih amalan sama Kiai. Terus pertama itu dikasih, kalau nggak salah itu Sirullah Datullah itu. Nah, terus lama-kelamaan di situ juga sering saya diajak ke Wonosari, ya Ahmad Siddiq almarhum, juga ke Jatisari, sering setiap malam setelah zikir diajak. Kadang-kadang juga diajak ngobrol dikasih jazaan sama Kiai itu di belakang itu. Jadi gini kan ayo dolanan gitu. Napa Romayai? Aku duwe amalan. Lah niki tak praktek nih pisan. Pada waktu itu memang eranya daerah sini ini terkenal main seperti burung merpati. Nah, terus setelah itu ya gini nih carikan kelapa tapi yang kulitnya kelapa. Saya ambil kulit kelapa dengan guru Romo Yai itu gini kan, nggak tahu saya yang dibaca apa. Sudah dilempar, saya lempar. Itu memang benar-benar jadi apa itu burung apa yang kayak di merpati itu takut gitu. Akhirnya ya sudah, yang main merpati itu ndak ada yang hasil karena merpatinya sudah ndak takut sama itu. Yang pas dilemparkan oleh Mbak Yusuf. Iya. Itu kayak burung apa itu? Burung apa namanya itu? Yang kadang-kadang makan merpati itu. Oh, Setelah itu
sudah. Terus ada lagi, ada mainan yang di Jawa Tengah itu bambu gila. Bambu gila, sudah li, kamu bisa, sudah. Ini ternyata bisa. Nah, terus ada lagi, ketika saya disuruh sama adik saya di Papua, itu ceritanya panjang karena waktu itu saya nanam tembakau bangkrut, terus terang bangkrut. Karena bangkrut, akhirnya saya itu jalan apa ini gimana? Terus istri saya, uminya anak-anak itu sampai matur ke Romo Yai, maunya ya keluar dari ke luar negeri. Sudah ndak usah, saya ndak ridho. Saya pokoknya ndak ridho kalau sampean sama suamimu keluar dari ini, artinya jangan sampai ke luar negeri. Nah, setelah itu saya mikir-mikir apa ya mau dikasih sama Allah lewat guru saya. Ternyata nggak lama saya diundang ke Papua. Setelah itu di sana Papua Merdeka itu akhirnya saya suruh ngisi-ngisi di TNI, di Brimob. Nah, suatu saat di kompi TNI itu ada yang gini, sudah nanti malam jasaan di sini saja, tapi dengan syarat harus ada yang dites dengan senapan panjang ini. Senapan SS itu, bukan senapan yang dari Amerika itu apa M16, bukan. SS dari Indonesia. Tapi jaraknya kalau 100 meter, 200 meter tembus. Nah, setelah itu saya sudah nggak enak makan, nggak enak tidur. Gimana ini? Istri saya masih muda, anak-anak masih kecil-kecil. Terus gimana? Hutang masih belum lunas. Aduh. Akhirnya saya besoknya keluar di AB, saya nelpon ke guru, ke Romo Yai. Assalamualaikum. Oh boleh, mangke dalu badhe dites teng batalion. Dan iku kedah dites kali senapan SS. Sampai iso wis le. Ora usah wedi, ora usah mamang, sampai iso. Di situ itulah saya itu menjadi kalau begitu saya itu ndak ada, yang ada cuma guru saya. Yang ada cuma guru saya. Itu sudah saya tekan hati saya tekan setelah jasaan selesai dites sungguhan. Mungkin ada di sini sampai di situ. Tes pakai senapan, terus keluar, aduh, sudah saya enggak gemetar nih. Gemetar. Mati saya ini. Wah, gimana kalau saya di penjara, anak saya gimana, istri saya gimana? Ya Allah. Tapi kok saya dengar kok aduh, berarti enggak mati. Nah, ternyata betul. Ini memang Masya Allah membengkak besar, hitam sekali. Dan amunisi itu sampai kembalinya keras sekali. Nah, setelah itu sudah, siapa yang mau dites? Enggak, sudah. Saya percaya. Alhamdulillah. Tapi gemetar masih. Gemetar. Setelah itu saya diam, berusaha di kamar, saya tidur. Enggak mengurus dikasih, enggak ngurus saya. Untuk menenangkan hati, maksud saya gitu. Cuma saya itu selalu ya Allah, guru saya, ini guru saya. Cuma gitu. Saya enggak ada, yang ada cuma guru saya. Nah, pelajaran itulah akhir-akhir ini saya ambil. Bagaimana hati saya bisa musobah, bagaimana hati saya bisa bukan likok lagi, tapi lisok, artinya kan lengket sekali. Nah, bisa. Nah, itu akhirnya saya pagi bangun mau subuh, kok ada tempat di atas, saya tidur di atas kepala itu.
Terus saya buka di toples itu, wah kok uang? Saya hitung, ya Allah ada 2.000. Besoknya lagi, alhamdulillah saya pulang bisa nyaur hutang saya. Ini pada tahun berapa ya kejadiannya? Ingat? Tahun 97. Karena 96 saya menanam tembakau itu hancur. Saya punya hutang 12 juta, saya sudah nggak punya apa-apa, tinggal rumah saja. Makanya saya harus keluar, daripada istri saya yang keluar sampai keluar ke luar negeri. Romo Yai tidak ridho, saya harus keluar. Ternyata saya setelah keluar dari situ ternyata nggak lama itu dipanggil di Papua itu, sampai saya kenal dengan Pamdam sana. Akhirnya saya pulang, terus saya juga ketemu sama alumni di sini. Namanya lupa saya. Di sana juga sudah punya sudah punya pondok pesantren. Dan saya kira sangat luar biasa beliau itu, karena di sana sudah punya pondok pesantren, punya formal, dan semuanya ditanggung. Ditanggung. Insya Allah namanya apa, Bukhari atau siapa itu ya. Itu. Niku jenengan pas waktu ke sana berarti ketika awal-awal krisis moneter gitu ya, 1998. Betul. Iya. Terus di sana itu desa yang paling aman di dalamnya almarhum Bukhari itu. Pos-pos penjaga tidak ada, TNI tidak ada, dianggap sudah memang aman di situ. Karena apa? Setiap malam diadakan zikir manakib, dan setelah zikir manakib diadakan tes-tesan gitu. Dites. Akhirnya banyak orang-orang itu yang dari kota itu sampai ke rumahnya almarhum Bukhari itu banyak. Di sana pernah sampai mencapai hampir 500 jamaah itu. Tapi ya itu kok mungkin mang umurnya segitu kok cepat diambil sudah meninggal gitu. Sudah. Terus niki lagi ya. Jenengan kan dari 78 sampai 83 84. Tentu kan jenengan ini menjadi santrinya Mbah Muzaki, istilahnya termasuk lama. Salah satunya yaitu barokah dan karomahnya guru kita Kiai Muzaki yang langsung Kiai rasakan sendiri. Di antaranya salah satunya itu apa, Kiai? Ya memang banyak ya. Banyak, salah satunya termasuk saya itu dipanggil sama guru, sama Romo Yai. Rene dalam ya. Saya masuk ke dalamnya. Ini ada Yai Adnan Kreongan sini. Putranya sakit. Putranya sakit gila. Terus saya dijemput. Sudah, kamu ikut saja sama Yai Adnan. Saya ikut. Ternyata sampai di dalamnya Kiai, putranya itu orangnya nggak sama dengan saya. Orangnya besar, tinggi. Umpama saya ditendang nggak tahulah. Iya betul. Terus setiap saya ke situ, apa yang saya bawa tahu. Dan Quran itu hafal betul. Bahkan ada saya itu mendengarkan kayaknya itu nadoman alfiyah itu sudah biasa dibolak-balik. Terus yang menjadi pikiran saya itu gini. Setiap berapa jam itu anaknya itu begini, tawasul. Yang ditawasuli Bayi Hamid Pasuruan, Bayi Yesi Rasulu itu. Terus setelah itu saya aturkan, saya sudah besok ke sana lagi. Besok ke sana lagi. Udah dijemput ke sana. Sampai sana, mau apa kamu ke sini? Jangankan cuma kamu. Kiaimu 17 peleton suruh ke sini, saya nggak akan gegrek. Waduh. Saya setelah itu saya pulang, saya sampaikan ke Romo Yai gini. Sudah Le, enggak usah takut Le. Apa itu enggak usah takut. Besok ke sana. Besok kamu sebelum asar harus ke sana. Sampai maghrib, setelah maghriban di sana kamu pulang. Nah, setelah saya digitukan, besok saya ke sana sebelum asar, saya asaran di sana. Setelah maghrib juga maghriban di sana.
alhamdulillah setelah Isya Yai Adnan rawuh ke dalamnya Kiai. Alhamdulillah putranya sudah sembuh. Itu yang juga ada saya itu diginikan sama Romo Yai, ini ada anak-anak yang baru, tolong dipimpin. Itu, waduh, maksud saya belum bisa mimpin diri saya sendiri, kok saya disuruh mimpin anak-anak ini. Ternyata anak-anak itu masya Allah, pokoknya sukar lah, apalagi kalau sudah tidur, tidak bisa dibangunin itu. Saya tuh sampai jengkel, gimana ya caranya ini. Saya bertanggung jawab, apa tanggung jawab saya yang saya aturkan ke guru saya. Dikasih tanggung jawab seperti ini aja ndak bisa. Akhirnya saya mikir-mikir malam itu, mikir gimana caranya ya anak ini biar nggak seperti ini. Akhirnya saya cari pisang yang masak itu. Nah, setelah pagi kok dibangunin nggak mau bangun, dikocor air nggak mau bangun. Akhirnya ya pisang itu saya masukkan ke duburnya. Setelah itu, wah, siapa atai? Siapa atai? Mungkin terasa, kenapa kok dubur saya kok basah-basah. Wah, sudah keluar lari itu. Keluar. Setelah itu alhamdulillah nggak seperti itu lagi. Dan sekarang ini sudah jadi kepala sekolah. Tapi tidak saya sampaikan, tidak saya aturkan namanya. Tapi mungkin dengan ini mungkin bisa buka ingat lagi kepada saya mungkin itu. Berarti niku jenengan pada waktu itu posisi ada di dalam selatan masih ya? Masih belum pindah ke sini gitu? Belum. Oh, berarti jenengan sudah ibaratnya pada waktu itu diberi tanggung jawab untuk ibaratnya sebagai ngayomi ngopeni anak-anak yang baru. Iya. Terus ada lagi Gus. Eranya dulu itu kan semuanya sudah tahu lah. Mungkin masyarakat di sini semuanya sudah tahu pada zaman itu kayak apa. Ada lagi yang namanya gang nyamuk. Gang nyamuk. Waktu atraksi itu ada yang bilang, wah cuma beda motor. Apa itu? Cuma beda motor, tidak ada beratnya. Saya bisa mendengar, Romo Yai dengar itu. Akhirnya coba sekarang carikan mobil. Akhirnya Yai manggil Pak Bidin almarhum. Kan punya mobil itu jeep yang besar itu berapa ton itu dulu. Akhirnya carikan bukan sirap lagi, tapi apa namanya yang tebal itu. Nah, itu. Setelah itu saya dengan namanya Pak Sakrim, ya juga dari Ambulu, tapi lain desa. Nah, setelah itu dilewati sama jeep itu tadi. Nah, teman saya yang namanya Pak Sakrim itu, aduh, gitu. Saya juga terkejut, saya kenapa ini? Ada apa? Wah, jangan-jangan ada. Terus akhirnya sudah dibuka. Setelah dibuka disuruh berdiri, nggak mau berdiri. Wah, terus kenapa? Apa itu telur saya ini? Kena lindas itu tadi ada kerikilnya di bawahnya ini. Jadi iya betul itu. Masih hidup ke orangnya. Nah, terus bangun, aduh gitu. Ini kok kejadiannya malam apa siang? Malam. Nah, setelah itu ternyata ada orang dua itu di bawahnya pohon pepaya. Itu dulunya di timurnya dalamnya Romo Yai itu ada pohon pepaya. Itu nggak bisa gerak orang itu sampai siang nggak bisa gerak. Nah ternyata ditanya gini, ya itulah yang bikin. Ya, wah, berarti cerita-cerita dulu itu sangat lucu-lucu Kiai. Terus salah satu peristiwa yang di luar nalar Kiai Samhudi sendiri tentang guru kita Syekhuna Kiai Jamal Kisah yang sulit dilupakan sampai sekarang, peristiwa hal yang di luar nalarnya Kiai Muzaki yang Ustaz Kiai Samhudi itu sangat membekas sekali sampai sekarang terngiang-ngiang. Itu apa Kiai? Peristiwa begini. Memang guru kita Abu Yagi Ahmad Musa Kisah itu bukan hanya pendidik,
tapi juga pengasuh, pengayom. Pada waktu itu saya memang merasakan salah. Apa ya, ketika saya itu istilahnya riadoh ngerowot, ada yang teman itu mengajak di Bondowoso karena saudaranya sakit. Nah, saya itu waktu itu perkiraan saya itu saya asar itu berangkat mungkin nggak sampai isya saya bisa kembali. Ternyata di sana nggak seperti itu. Di sana itu hujan lebat, nggak ada mobil yang taksi yang ke Jember. Akhirnya terpaksa saya menginap. Nah, setelah menginap saya malam nggak ada. Biasanya kan di dekatnya kiai, biasa di belakangnya, di depannya guru. Nah, biasa setiap waktu dan setiap dzikir malam itu biasanya saya di depannya Romo Yai. Kok nggak ada? Asar nggak ada, maghrib nggak ada, isya nggak ada, terus subuh nggak ada, malamnya juga nggak ada, duhur nggak ada. Sudah dipanggil saya, panggil, asar saya datang, nggak ditanya saya, nggak ditanya, langsung dipukul saya. Pukul dengan anu itu, apa itu reng yang dari bambu. Pukul. Tapi memang berdarah. Tapi yang saya rasakan itu nikmat. Nikmatnya apa? Kok sampai sekian ya guru ini perhatiannya pada santri, perhatiannya pada murid kok sampai segini. Itu yang sampai sekarang itu saya rasakan. Ternyata banyak teman-teman kalau gitu saya pengen dipukul sama kiai. Oh, salah satunya ini Kung. Iya. Dan di situ tuh banyak pelajaran, banyak pelajaran yang saya telan itu banyak pelajaran yang pokoknya sangat luar biasa lah. Sampai akhirnya saya sendiri sekarang ini apa ya dipercaya masyarakat, dipercaya pengurus NU, di muslimat, bahkan di lingkungan ada kegiatan yang setiap malam Sabtu itu Nasoihul Liban itu juga terus gini itu setelah saya itu ibu-ibu itu mengaji Fathul Qorib awalnya saya aturkan mendapat 1 tahun saya aturkan kepada Romo Yai niki ibu-ibu sing ngaos teng griya Fathul Qorib. Oh iya Le, aku seneng Le. Seneng aku kan. Terusaken ibu-ibu terusaken. Jenengan ngaos. Nah, bareng pun setelah itu pamit pulang, saya nggak boleh pulang. Lele, aja balik. Sing kok open iki aja wong tua-tua tok Le. Arek open ono. Iya, saya gimana ini? Saya telepon ke Kiai Kamsun. Saya sudah bikin bikin tempat. Alhamdulillah. Satu bulan selesai itu 2 lokal. Terus sekarang alhamdulillah TPQ-nya itu sudah 2 tahun ini sudah mendapatkan santri sekitar 70. Oh, alhamdulillah. Ini kok sangat kentara sekali ini barokahnya. Barokahnya sangat, iya. Terus sekarang ini kan mau bikin yang di belakang untuk diniyahnya. Karena anak-anak sudah kayak gitu perlu ada tempat lagi untuk jenjang yang lebih atas, lebih tinggi lah. Iya. Terus niki lagi Yai, salah satu ajarannya Bayi Muzaki yang sampai sekarang itu melekat kepada Kiai, didikannya itu diantaranya apa Kiai? Gini ya, kalau dulu itu memang sebenarnya semuanya sama. Artinya Rasulullah itu mewariskan itu cuma 2 hal, ilmu dan hal. Romo Yai juga begitu, ilmu dan hal. Ilmu kan ada 2, ilmu dirosah, ilmu birosah. Nah, cuma yang dulu itu, santri yang dulu itu kayaknya itu dibekali dengan ilmu-ilmu hal gitu. Nah, sehingga di situ itu muncullah dengan meraba-raba gimana saya bisa meletakkan guru saya di hati saya dan bisa lisok paling enggak itu bisa gitu itu gimana?
itu terus berusaha riado, mungkin malam ini belum bisa, cuma sekian menit, besok lagi gitu. Okay. Jadi ibaratnya didikannya ibaratnya sangat berupa tingkah laku, lebih penekanan kepada tingkah laku, ibaratnya tata krama adab. Terus niki lagi ya, pesan yang terakhir, pesan-pesan Kiai untuk semua imam manakib, jamaah manakib, lebih-lebih alumni dan santri Al-Qadiri. Harapan Kiai Samhudi ke depan bagaimana? Ya betul, karena saya itu mulai awal dan saya itu benar-benar menyadari kalau saya itu innahu dzuluman zahulan. Jadi bukan doluman aja tapi doluman zahulan, pakai sifat mubalaghah. Jadi saya kepada alumni Al-Qadiri, mungkin ya seperiode saya itu cuma pesan saya gini, tuba liman arafahum wa arafa haqqahum wa wailun liman ankarahum wa adghadahum. Cuma itu. Artinya kalau ingin untung, sudah kenal sama guru dan guru sangat mumpuni segalanya, yaitu Romi Muzakisa. Cuma kalau kita sudah cuma kenal saja, cuma tahu saja, itu belum ada apa-apanya. Tapi bagaimana tubaliman arafam wa arafa haqqahum, tahu dan mengerti hak-haknya guru, menyelami, mendalami. Jangan sampai ingkar, jangan sampai ghadab sama guru. Tuh. Dengan apa? Ya mungkin bahasanya Kiai Khamsun itu gini, pakai kaidah sendiri Kiai Khamsun biasanya pakai kalau ke guru jangan sampai membawa huruf ilat dan nun itu jangan di fathah, harus disukun. Itu yang terpenting. Artinya apa? Janganlah kita itu merasa, tapi bagaimana merasakan guru itu? Terus apa yang kita itu haturkan kepada guru? Terima kasih kita pada guru itu apa? Kalau sudah begitu saya yakin kok. Agar ilmu kita manfaat itu bagaimana? Yang jelas seperti itu. Dan nampak sekali nanti asar-asarnya itu. Apalagi masalah dunia, saya sudah merasakan alhamdulillah orang seperti saya, yang orang tua ya seperti itu, nggak punya apa-apa, mertua seperti itu, tapi alhamdulillah dengan nyantri ke Romo Yai, alhamdulillah satu ya bisa bisa ke daftar ke Mekah Madinah, sudah dikasih mobil, menuangkan ilmu sudah ada yang tempat-tempatnya. Ini yang paling saya nggak bisa saya lupakan. Meskipun ilmu sedikit tapi kok ada tempatnya. Atau mungkin mau sedekah juga ada tempatnya, sudah ada yang menanti, sudah ada pos-posnya. Ini yang sangat untuk saya itu sangat luar biasa gitu lah. Luar biasa. Wah, sangat menarik sekali ini. Oh iya, jangan lupa dukung channel Ar-Rufa Official dengan like, comment, share, and subscribe. Pemaparan beliau yang singkat, padat, super luar biasa itu ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa saya teringat katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mendawuhkan qalilul ilmi bil amal khairun min aktsaril ilmi bila amal. Sedikit ilmu tapi diamalkan itu lebih baik daripada banyaknya ilmu tapi dengan tidak diamalkan. Serta ada dawuh daripada ulama masyayikhuna ketika saya di Yaman, jangan kau pikirkan keadaan gurumu di hatimu, tapi pikirkanlah bagaimana keadaan gurumu di hatimu. Nah itu. Jadi pemaparan beliau yang sangat singkat itu mengajarkan kepada kita bahwa alaqah dan batinnya. Saya juga ingat katanya Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Umar bin Taha bin Hasan bin Taha bin Yahya Al-Pekalongan ini, beliau mendawuhkan awakmu lek kepengin manfaat. Ben dino ben bengi Fatihahno si ping siji ngene sapa? Gurumu, wong tuamu.
Lah iku sing bakal narik awakmu manfaat nang masyarakat. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.